Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita hari ini masuk di tema 7 subtema 1. Pada tema 7 ini tema kita adalah peristiwa dalam kehidupan. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita lanjutkan. Tema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu A. Mencapai kejayaan atau glory, B. Memiliki kekayaan atau gold, C. Menyebarkan agama atau gospel, dan mencari rempah-rempah. Nah, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Pertama, perjuangan rakyat Maluku. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Kemudian perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Hairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Ditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Kemudian di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga antara tahun 1846 sampai 1849. Kemudian perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Nah, selanjutnya perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal. Faktor internal antara lain
penderitaan rakyat akibat penjajah, kemudian lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Selanjutnya, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Untuk faktor eksternal, yang pertama kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Kemudian masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Dan kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu yang pertama, periode masa kebangkitan nasional 1900-an, masa radikal 1920 sampai 1927, dan masa moderat 1930-an. Karakteristik organisasi pada masa kebangkitan nasional, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pada masa radikal, pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Pada masa moderat, pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. Contoh organisasi pada masa kebangkitan nasional yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Partij, dan Muhammadiyah. Pada masa radikal antara tahun 1920 sampai 1927, organisasinya Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian pada masa moderat, contoh organisasi adalah Parinda dan Gerindo. Kemudian kita belajar tentang bahasa Indonesia. Mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Nah, seperti yang kita pelajari pada materi IPS tadi. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Nah, melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Nah, kemudian mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W1H. Apa itu? Yang pertama, apa atau what digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. 2. Di mana atau where digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Berikutnya, kapan atau when digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. W yang keempat, siapa atau who digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Dan kelima, 5W yang kelima adalah mengapa atau why digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Dan terakhir 1H, how, bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan saksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks, seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar.
Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Kemudian, membuat pertanyaan teks narasi. Kita dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Tadi sudah disampaikan dengan cara 5W1H. Nah, apa saja tadi? Kata tanya, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Untuk menjelaskan kembali isi teks, kamu perlu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W1H yang telah kamu pelajari sebelumnya. Tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu sendiri. Pastikan informasi yang kamu tuliskan sesuai dengan urutan peristiwa. Setelah itu, kita menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar langkah-langkah untuk menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W1H. Nah, kita masuk di pembelajaran IPA. Kalau di semester 2, tema 6 kemarin kita belajar perpindahan panas, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Perhatikan sifat-sifat dari ketiga wujud benda berikut. Wujud benda, padat, cair, dan gas. Nah, ciri-ciri yang pertama, benda padat. Cirinya memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Kemudian zat penyusunnya sangat rapat. 3. Gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contohnya, pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Kemudian benda cair. Ciri-cirinya memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kemudian menekan ke segala arah dan meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya air, sirup, susu, dan minyak. Kemudian benda gas memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Kemudian ciri berikutnya menekan ke segala arah dan bentuknya sesuai wadahnya. Zat penyusunnya sangat berjauhan. Contoh benda gas, oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Gelas adalah benda padat. Air di dalamnya adalah benda cair. Bentuk air mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Apabila gelas, dia menyerupai bentuk gelas. Apabila dipindah ke botol, dia akan menyerupai bentuk botol. Perubahan wujud benda. Terdapat beberapa peristiwa perubahan wujud benda. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, di sini contoh membeku. Membeku adalah perubahan wujud cair menjadi padat. Contohnya, kita membuat es batu berawal dari air, kemudian dia dibekukan menjadi es batu, cair menjadi padat. Kemudian, peristiwa perubahan wujud mencair dari wujud padat berubah menjadi cair. Contohnya, es krim yang meleleh. Es krim yang awalnya padat di freezer, kemudian dia akan mencair atau meleleh apabila disimpan di ruangan. Perubahan wujud berikutnya menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi zat gas. Contohnya air mendidih. Bila kita perhatikan, apabila air mendidih, terdapat uap air di atasnya. Nah, uap air itu berasal dari air yang kemudian kena panas, dia berubah menjadi benda gas. Maka terjadilah uap.
perubahan wujud benda. Selain membeku, mencair, dan menguap, terdapat 3 perubahan wujud benda lainnya. Contohnya perubahan mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya bulir-bulir air. Nah, biasa apabila kita menutup misalnya kopi yang panas, nah maka di penutupnya akan muncul bulir-bulir air. Nah, bulir-bulir air itu berawal dari uap atau asap dari kopi yang panas tadi, kemudian dia tertahan oleh tutupnya, maka dari uap tadi berubah menjadi bulir-bulir air. Nah, itu contoh mengembun. Kemudian menyublim. Menyublim adalah perubahan dari zat padat berubah menjadi gas. Nah, contohnya adalah kamper atau kapur barus. Kapur barus yang semula dia padat, setelah disimpan di suhu ruangan atau diletakkan, lama-kelamaan dia akan mengecil atau habis karena dia mengalami penyubliman. Dari benda padat, dia akan hilang menjadi benda gas. Kemudian mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas berubah menjadi benda padat. Contohnya butir-butir salju. Nah, dia awalnya dari uap air yang dingin, kemudian dia akan menjadi salju yang dapat kita pegang. Oke, dapat terpahami anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Kita belajar tentang PPKN. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia. Majemuk artinya beraneka ragam. Contohnya itu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Kemudian faktor sejarah Indonesia yaitu adanya percampuran budaya asing. Dan faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Nah, jadi dari faktor inilah terdapat di Indonesia ada suku yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, agama yang berbeda karena ini ya ketiga faktor ini. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, dari keberagaman dari beberapa suku yang berbeda, budaya berbeda, adat berbeda, bahasa berbeda, ini adalah sebuah identitas bangsa, tidak untuk dibedakan melainkan untuk pemersatu. Nah, ini sekarang kita belajar memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan yaitu Sumpah Pemuda. Perhatikan Sumpah Pemuda berikut. Yuk kita hafalkan. Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, demikian tadi bunyi Sumpah Pemuda. Anak-anak nanti setelah ini menghafalnya ya. Nah, kemudian upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. 1. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. 2.
menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. 3. Tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. 4. Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. 5. Turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Nah, setelah kita PPKN, kita akan belajar SPDP. Tangga nada diatonis mayor dan minor. Tangga nada diatonis memiliki rangkaian 7 nada, dimulai dari nada dasar hingga nada oktav dengan jarak nada yang telah ditentukan. Tangga nada diatonis terbagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kedua tangga nada tersebut dibedakan berdasarkan jarak nada atau disebut interval. Tangga nada diatonis mayor memiliki jarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Perhatikan gambar di samping. Tangga nada mayor Do sama dengan C. 2. Tangga nada diatonis minor memiliki jarak 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Perhatikan gambar di samping. Tangga nada Do sama dengan A. Ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki suasana riang, gembira, dan bersemangat. Sementara itu, tangga nada diatonis minor memiliki suasana sedih dan kurang bersemangat. Nah, membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor pada lagu wajib. Secara umum, kita dapat membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor sebagai berikut. Untuk jenis tangga nada atau karakteristik intervalnya, kalau mayor 1,1,5, 1,1,1,5. Diatonis minor 1,5, 1,1,5, dan 1,1. Nada dasar Do sama dengan C, diatonis minor Do sama dengan A. Sifat lagu untuk diatonis mayor yang gembira dan bersemangat. Untuk diatonis minor sedih dan kurang bersemangat. Perbedaan tersebut dapat kami cermati dengan meneliti teks lagu dan menyanyikan lagu tersebut. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1. Selamat belajar. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.